Teh. Di acara jam 9 ini kita akan ada acara maaf, obrolan komunitas. Alhamdulillah. Di pagi ini kita kedatangan adik-adik cantik ya. Weh. Di sini dari Gadis Wisata Musi 2025 ya. Kita pertama perkenalan dulu sama ada Regina ya, ada Regina ya. Lengkapnya Regina Almeidinar. Wah, susah bener namanya ya. Dipanggil apa, Nak? Dina. Oh, sorry. Baik, kita ulang lagi. Pertama ada Regina Almeidinar. Iya. Mungkin disapa tuh itunya dulu. Kalau di sini nah ada sapa-sapaan dulur-dulur Aca itu. Kalau di perempat ini mungkin bisa disapa seperti itu. Halo dulur-dulur di rumah, perkenalkan nama saya Regina Almeidinar, biasa dipanggil Regina atau Gina. Di sini saya menjabat sebagai juara 1 Gadis Wisata Musi tahun 2025. Terima kasih. Mantep. Kemudian ada Nyimas Farhani. Bisa diperkenalkan, Nak? Halo dulur-dulur semua yang ada di rumah. Perkenalkan nama saya Nyimas Farhani. Saya menjabat sebagai juara 2 Gadis Wisata Musi. Oke, next selanjutnya ada Takia Zafaran Erza. Iya. Bisa diperkenalkan mungkin di teman-teman di perempat di rumah. Hai dulur, perkenalkan nama saya Takia Zafan Erza, biasa dipanggil Tata. Saya di sini sebagai ikon Bujang Gadis Wisata Musi. Oke, baik dulu sama Doyo, sudah perkenalan 3 anak cantik ya. Di sini ada sebutan kalau intinya Cek Rasid, kalau perkenalkan saya Cek Rasid. Maunya panggil pasti kan. Tapi nanti aja dulu ya, kalau di luar boleh panggil kalau di sini panggil Cek Rasid aja ya. Oke. Baik dulu sahabat budaya, kita ada tema hari ini Gadis Wisata Musi, perempuan muda penjaga pesona daerah. Wah. Oke. Baik dulu sahabat budaya, mungkin kita tanya ke Regina aja dulu ya. Regina, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang awal mula Regina ikut perlombaan apa namanya, Bujang Gadis Musi ini. Mungkin bisa ceritakan dulu. Jadi awalnya itu Regina tuh dapat info juga dari keluarga kalau misalnya ada pemilihan Bujang Gadis Wisata Musi ini. Jadi kemarin itu kami sudah melewati tahap audisi, lalu ada workshop, talent show juga di dalam workshop itu selama 2 hari. Lalu di situ kami melaksanakan grand finalnya itu di Hotel Emilia Palembang di PIM. PIM ya. Iya. Itu awalnya Regina dapat info itu di mana? Di IG kah, di medsos kah? Di Instagram. Di Instagram. Kemudian ikut lomba itu ya? Iya benar. Jadi kebetulan di tahun 2021 kemarin itu Regina tuh sempat ngikutin ajang juga kayak gini. Iya, cuma Kalau 2021 Regina udah dari sekolah SMP. ya. Waduh, hebat. Nah, kita sempat hiatus juga dulu Kak. Jadi dilanjut lagi di tahun 2025 ini ya di ajang Bujang Gadis Wisata Musi ini. Oh, gitu. Kalau itu Farhan? Tata. Kalau Tata? Iya, sama kayak saya Regina, awal mulanya gimana dulu? Ikut perlombaan ini. Awal mulanya Tata ikut kelas modeling dulu, terus ditawarin ada Bujang Gadis Wisata Musi, ikut nggak? Terus Tata mau. Oh gitu ya. Jadi Tata ikut audisinya, workshopnya, talent show-nya, grand finalnya. Oh gitu. Ya. Jadi sebelumnya dari model dulu ya, dari Iya, modeling. iya. Kalau itu, Farhan? Kalau Hani, awalnya itu teman-teman udah banyak nih yang ikut pageant. Udah banyak banget yang ikut pageant, udah banyak yang winner. Jadi termotivasi pengen kayak mereka juga, bisa atau enggak nih gitu. Pengen ngelatih
apa ya, kalau di luar tuh masih suka malu gitu sama orang-orang. Jadi pengen ngelatihnya dari sini gitu. Iya. Makanya ikut Bujang Gadis Wisata Musi. Tapi sebelumnya kayak Tata kan modeling ya. Kalau si Hani sebelumnya? Kalau sebelumnya emang suka ikut lomba fashion show. Oh, sudah biasa ikut itu ya. Oke. Jadi bagi kalian kan kayaknya sudah tidak asing lagi ya kayak ini nih ya. Terus kira-kira untuk motivasi kalian ikut ini apa sih sebenarnya? Boleh dari Digina aja dulu. Nah, nanti bergilir. Kami tuh ada motivasi di mana pengen melewati ajang ini, kami tuh bisa memberi informasi kepada seluruh masyarakat Palembang khususnya tentang destinasi wisata apa aja. Karena kan kami di sini menyandang predikat wisata musi. Jadi kami ingin memberitahu mengenai destinasi wisata di daerah Sungai Musi kayak Kampung Kapitan, Pulau Kemarau. Terus juga ingin mengembangkan beberapa destinasi wisata melalui sosial media. Jadi kan di sini kan kalian menjaga pesona daerah ya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi si Hani dari Hani, kemudian lalu ke Tata Tentang pesona daerah ya. Iya. Kalau bagi Hani ya Kak, pesona daerah itu wanita menjaga pesona daerah. Dia itu menjaga dan melestarikan daerah. Seperti kita nih yang udah ada gelar, bisa memperkenalkan ke orang-orang, bisa memperjelas lagi apa aja wisata-wisata yang ada di Kota Palembang. Ya. Terutama di Sungai Musi. Oke. Kemudian Tata, kalau Cik Rasyid lihat kan kalian bertiga kan semua cewek ya. Iya. Di sini kan ada bujangnya ya. kok Ani tahu. Di sini ada bujangnya nggak? Sebenarnya tuh ada. Tapi bujangnya ini ya Lagi udah berhalangan hadir. Oh gitu. Kira nih nggak ada bujang. Kira perempuan itu aja kan. Berarti ada bujang gadisnya ya. Ya udah pada liburan semua mereka. Kitanya aja ini yang belum liburan. Tapi kan di Palembang semua kan? Iya. Oh gitu. Ada yang keluar kota juga sih Kak liburannya. Terus si Tata, kenapa sih peran perempuan muda sih dalam pariwisata? Mengapa perempuan muda kok bisa penting ya untuk menjaga pesona daerah ini? Karena kreatif, terus dekat dengan teknologi. Gitu ya. Oh. Kayak media sosial kayak gitu. Mungkin dilihat dari sisi itu kali ya. Makanya yang penggiat atau penggagas ini dituju seperti itu kan ya. Terus menurut kalian bagaimana sih kira-kira tugas anggaplah sebagai duta ini kan, sebagai duta menjaga pesona daerah ini, apa menurut kalian beratkah atau biasa-biasa aja? Mungkin dari Gina aja dulu. Menurut kami kalau berat itu mungkin di bagian mengatur waktunya ya Kak ya. Di situ karena kalian masih sekolah kan? Benar Kak. Terus karena udah di zaman modern sekarang, jadi kami banyak menggunakan teknologi sosial media seperti Instagram, TikTok. Jadi kami kalau misalnya mengunjungi wisata kayak Pulau Kemarau, itu kita bisa sekalian bikin konten. Jadi sama-sama mengedukasi masyarakat. Jadi itu kontribusi kami dalam memajukan destinasi wisata Kak. Iya sih ya, karena sekarang ini zamannya medsos kan. Benar. Apalagi kalian tuh kalau anak muda seusia kalian tuh memang luar biasa dalam segi IT ya. Terus cara kalian itu ya untuk pelestarian budaya atau kearifan lokal ini seperti apa? Ada kiat khusus kah dalam mempromosikan, anggaplah seperti itu ya. Mungkin ada dari bimbingan khusus dari manajemennya. Ada manajemen. Ada sih Kak, kita biasanya itu nanti dibimbing sama pihak manajemennya, perwakilan itu ada Om Andika sama Om Dani. Itu nanti kita misalnya mengunjungi wisata-wisata
Nanti dari pihak manajemennya Manajemen, itu mereka memfasilitasi, nanti misalnya kita nanti kesini, nanti mereka yang menemani. Terus juga kita melewati acara duti-duti Kak. Oh iya. Misalnya ada lomba apa kemarin Sriwijaya kalau nggak salah, Sriwijaya Fest, itu kita diundang sebagai dutinya Kak, perwakilan dari wisatanya. Kemarin itu kalau Cik Rasid boleh tahu setelah kalian menjadi juara itu adakah pelatihan khusus misalnya? Kalau dari pelatihan manajemen? belum ada, kita Belum ada cuman ya. audiensi Sama duti ya. iya, Ya, sama duti. Terus kami juga kemarin sempat menjadi juri di Duta Jumputan 2025. Oh, sudah terjunkan di itu ya, di Iya. kegiatan ya. Tapi dikasih ada kisi-kisi ya, mungkin dari manajemennya kalian harus apa. Iya, Mungkin bisa diceritakan dari Hani atau si itu Tata? Tata dulu boleh. Boleh. Ini boleh. Duluan. Kita abis juara nih kan udah ada gelar nih gitu. Udah ada gelar. Beban nggak sih? Kalau udah ada gelar kan udah pasti harus ngejaga nama baiknya, harus ngejaga image. Bukan image ini aja nih, harus ngejaga image sekolah, harus ngejaga image diri sendiri juga yang pastinya. Iya. Kalau Hani ya, abis menang itu sering banget disuruh latihan gitu sama pihak manajemennya, biar lebih bagus lagi kalau tampil nggak malu-maluin gitu. Terus Dari public speakingnya? dari public speakingnya, Hani kan awalnya takut banget nih kalau ngomong di depan orang, takut banget awal-awalnya. Lumrah sih. Takut banget awalnya, tapi karena udah ada gelar nih masa nggak bisa, jadi harus mencoba lah sedikit demi sedikit. Udah gitu. Kalau si Tata gimana Tata perasaannya Tata? Kalau Tata abis menang ini kan nggak nyangka aja gitu dapet icon. Jadi abis dari sini Tata diajarin public speaking, terus cara jalannya. Terus abis menang itu Tata disuruh ikut lomba karnaval kemarin di Kambang Iwa Fest. Oh. Ya. Terus itu kan kita ini kan di Palembang ya. Ada gak apa ya trik-trik khusus untuk menjaga atau kemudian menjelaskan dengan bahasa lokal kita, ada trik khusus apa gitu kira Gina? Kalau itu kita kayak kembali yang Gina bilangin tadi Kak, pakai sosial media, misal kayak openingnya halo dulur-dulur gitu. Nah, berarti kan agak mirip-mirip dengan perempat berarti ya. Bener. Ya, terus dijelasin terus. Terus juga kita kalau misalnya nggak dijadiin konten, paling kita mendatangin wisata-wisatanya itu kita cobain. Misalnya di Kambang Iwa ada apa aja gitu Kak. Terus di Kampung Kapitan atau di Bawah Buncit ada apa aja kayak gitu. Bahasa yang digunakan? Ya tergantung sih Kak. Kalau misalnya kita ada, kan biasanya ada turis dari luar kan Kak, untuk ke wisata-wisata, ya kita pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau misalnya ngobrol di sana sekaligus memperluas daerah juga Kak, kita juga biasanya pakai bahasa daerah untuk ngobrol. Gitu untuk pengantarnya ya. Iya, benar. Kalau si Tata gimana Tata? Kalau bikin kontennya bareng atau gimana? Beda-beda Regina? sih, Kak. Nah, kalau Tata ada trik khusus nggak? Misal bikin kontennya gimana, triknya seperti apa? Bahasa Indonesia kah atau bahasa lokal kah atau bahasa Sekayu? Kalau triknya, kalau Tata sama pakai kayak promosi di sosial media juga tentang BKB, misalnya Punti Kayu, terus Jembatan Ampera di apa sih? Di Museum. Iya di museum, terus tergantung juga kalau pakai orang-orangnya dari daerah sini pakai bahasa daerah sini, kalau bukan dari sini pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Kalau si Hani gimana? Sama. Sama. Pakai sosmed juga yang pastinya. Ya benar, kalau sesama yang dari sini, kalau bicaranya pakai bahasa Palembang. Kalau yang dari luar ya pakai bahasa Indonesia, kalau enggak pakai bahasa Inggris. Iya, tergantung. tulisnya, Kak. Berarti ada bahasa gaulnya, bahasa itu Iya. ya.
Terus menurut kalian sih ya, inspirasi perempuan, kan kemarin ada hari ibu ya. Iya. Kira-kira ada nggak tokoh-tokoh perempuan yang menjadi inspirasi kalian? Dari Regina boleh. Kalau dari Regina yang kalau dari secara mendunia Mm-mm. itu Ibu Kartini kan Kak pastinya. Iya, oh. Terus kalau misalnya dari Palembang Sumatera Selatan itu ada Ratu Sinuhun, itu sosok perempuan juga, tokoh perempuan yang dari Sumatera Selatan. Tapi yang paling menurut Gina lebih berpengaruh lah ya Kak, itu ada Mama sendiri Kak. Wah, yang pengaruh dalam hidup Regina ya. Kalau si Tata gimana Tak? Tokoh-tokoh perempuan yang inspiratif untuk Tata. Tokoh-tokoh yang inspiratif buat Tata itu Mama sih. Oh. Ya, Mama terus sama kalau Ibu Kartini, terus sama kayak Regina tadi. Soalnya kalau nggak ada mereka kayak kurang aja. Kalau Hani gimana nih? Kalau Hani sama si Ibu Kartini, terus Kalau Regina tadi siapa Regina? Yang Ratu Sinuhun? Iya, Ratu Sinuhun dari Palembang. Oh, itu siapa tuh? Kalau tidak tahu Cak Ratu sendiri. itu istrinya Sultan Mahmud Badarudin 2 atau 1 gitu. Bener Regina ya? Oh. Dia emang tokoh berpengaruh Kak di Palembang ini. Oh. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu punya Ibu Kartini, banyak yang bilang juga kalau di Sumatera Selatan khususnya Palembang itu ada Ratu Sinuhun Kak. Oh, gitu ya. Iya. Oh. Jadi perannya hampir sama kayak Ibu kita Kartini itu ya? Kurang lebih. Oh, gitu. Baik dulu sahabat budaya, Regina kita seling lagu dulu ya. Oke, siap. Apa? Yuk. Lagu Gina ini Palembang Darussalam. Lagu Gina ini Palembang Darussalam. Gina penyanyi. Sambil nari sambil nyanyi bisa semua, all in dia guys. Suruh Gina nyanyi ya. suruh Gina nyanyi ya. Gina suaranya bagus banget sumpah. Serius. Dia bisa nari sambil nyanyi. Gina nyanyi abis ini. Ini lagi bintang. Enggak. Sumpah Gina bagus banget suaranya, enggak bohong. Lembut. Iya. Kemarin aja pas ngejuri ya dia nyanyi 2 lagu. Lagi Palembang Darussalam sama Lu kan dikit aja udah bagus banget nih. Masa nari di sini gini nggak lucu kan? Kita gini nggak lucu Gina. Malu Gina. Iya kalau nyanyi masih oke kan, tapi kalau nari kan gini nggak lucu. Bisa baca puisi gitu masih oke kalau baca puisi. Oh mami ya. Silat ada silat. Oh silat.
Jadi hostnya juga di flyer kan juga Kak Ilham kan Kak. Cuman katanya tadi Kak Ilhamnya lagi rapat banyak di atas. Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata walaupun wujud, warna dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok. Oh, kau kami ngada maku. Kami dak doro bu dia ko pemolo bila agai kongo. Abu dah poboro. Masa mai ke diboso bi musim molo. Sai du holo. Sama Sumatera Kau Selatan. kami ngada buli. Kami telah abu dia saung aza. Bila agai ka. Neko maga dengan ratara. Epo ko patah telah. Dan mori piana. Sai waktu goto ne tanah lala. Hoga hama miu tau laba. Iya, kita dengan gendang menari dengan sedang. Sapu kundur nada tambah gagah dengan parang. Tidak suka perang tapi jaga gandeng tangan. Kalau ganggu satu yang lain siap serang. Mental batu-batu muka jahat sifat baik. Suka jagung goreng soal pizza tidak like. Masih tong sepakat percaya dan nenek moyang susah senang sama saya yang jadi tongku semboyan. Gedung kesenian hari pahlawan. Apa semua bikin nyaman. Fokus sudah lingkar. Oke tak ibera wa illa bagota di tradisi. 10 ku panggil saja mau salaki. AKA ini tikus tau semua. Seorang berjawa panggil saja saya wala. Bangsa berkarya kasih naik sabudaya. Iya, kita diundang tapi kita nggak ada yang masuk tapi iya sampai capek. Sebut kami wala di sini lagi. Masih Di Ariana tak masih elok kagak ada tetap akur. Panggil kami wala bercawa kagak ngeri. Sebut kami wala di sini masa laki. iya yang tamu. Nah, acara anugerah petani dan pariwisata. Modene hoga moe mekune edo atalung adu bagan sapulan banyak suku tetap satu kami kaya akan alam. Walau makan sayur garam satu kerja perbedaan karena berkat lebih dalam. Solidaritas yang tinggi rasa santun sudah melekat. Hormati kakak yang ada onesa untuk matulikan. Masih dan lagi sekali kau datang kemari kau rasa biasa bilang kau dapat sendiri di sini saya kasih bukti. Represent 0384 Sabangka ketika dan luhur tinggalkan tentang banyak tempat. 17 pulau Manula Luyo sama terhot aku sao. Nama petendun su paling menarik. Banyak peminat yang pakai tertarik. Ini wisata su paling terasik. Banyak yang tempat di sini yang unik yo. Masih Sabangka dan karat dan kata saloka dan kasar dia memang sesadar tergabung seasal bicara ritual yang mosa yang handal. Dimana ketika semua kuliah terlupa budaya ketika tong jawab pasti mau yang perjaga. Masih kokoh kami punya kultur. Masih elok kagak anak ada tetap akur. Panggil kami wala bercawa kagak ngeri. Sebut kami wala di jiwa masa laki. Masih kokoh kami punya kultur. Masih elok kagak anak ada tetap akur. Panggil kami wala bercawa kagak ngeri. Sebut kami wala di jiwa masa laki. 1 menit lagi ya.
Baik, dulu segala-galo masih di Perempuan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kita ada juara Bujang Gadis Wisata Musi ya. Ada Regina, ada Tata, ada Hani. Baik, masih di acara kita, di acara obrolan komunitas. Kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin pertama Kak Rasid ke Regina dulu kali ya. Regina kira-kira dari pengalaman yang Regina dapatkan di acara pemilihan Bujang Gadis Wisata Musi ini, kira-kira adakah membentuk karakter atau kepercayaan diri dari seorang Regina dengan menjadi juara di acara ini? Pastinya ada ya, Cak ya. Karena kita juga di sini dibangun kepercayaan diri, tanggung jawab yang besar, terus disiplin waktu, itu pasti ada semua di sini. Yang penting mental untuk menghadapi orang-orang itu jadi lebih percaya diri kan. Iya. Kalau itu gimana? Kalau Tata? Kalau Tata ada pertanyaan. Dengan pengalaman menjadi juara ini, kira-kira adakah membentuk karakter seorang Tata jadi lebih percaya diri, lebih confident, kira-kira seperti itu? Kalau Tata ada, Tata kan dulu nggak pede nih ngomong sama orang-orang, kayak takutnya Kalau takut salah, takut gayanya ada malu. sih emang. Iya, jadi Tata belajar biar kepercayaan diri Tata tuh makin nggak malu-malu gitu kalau depan orang. Terus public speaking Tata lancarin, terus Tata tanggung jawab juga. Terus kalau misalnya bisa menumbuhkan rasa cinta sendiri sama daerah sendiri kayak gitu. Kalau si Hani gimana Hani? Kalau Hani sama dari public speakingnya. Hani belajar banget sekarang untuk ngelatih public speaking biar lebih santai gitu ngomong sama orang, biar lebih enak gitu, nggak malu-maluin. Terus juga disiplin waktu perlu banget itu untuk dilatih. Kebanyakan kan kalau udah janji nih jam 9.30 duty, tapi datangnya 9.45, itu kan udah nggak enak banget. Acara udah mulai, kitanya baru datang. Ngos-ngosan. Iya. Mungkin Hani mungkin ngerasa ya, mungkin kelemahan ada sih kelemahan aku sih kayaknya di public speaking. Mungkin Hani belajar di situ ya, mungkin ya, diperkuat lagi mungkin. Iya, gitu. betul. Mungkin lebih ceritakan Hani gimana kiat-kiat Hani agar supaya menumbuhkan rasa percaya diri dalam segi public speakingnya. Kalau Hani sendiri sih sering-sering Ngobrol bicara depan cermin. kaca. Itu benar. Terus Tapi sebenarnya itu nggak baik loh Kak. kenapa? Kalau salah nih ya, dia nggak bisa ngomong. Kalau bener kita sih. ngomong Di depan. sama orang, kalau salah kan orang itu bisa Ngasih tahu ya. ngasih tahu kurang ini kurang itu. Heeh. Jadi sekarang Hani lebih sering ngajak ngomong orang-orang gitu. Kalau ketemu orang baru ya lebih say hi, lebih ramah pokoknya biar public speakingnya lancar juga. Jadi dengan kata orang tuh dengan pengalaman akan menumbuhkan itu ya. Kalau si Regina kayaknya benar-benar confident gitu, mungkin ada triknya ke itu Regina. Kalau Gimana sih Regina, caranya? Karena yang dari SMP itu Regina udah join organisasi Kak. Jadi dari emang, kecil nih memang iya, ya, dari kecil terus ya. juga dari SD juga udah ikut lomba tari. Dari Ya, SD. jadi udah biasa tampil di depan banyak orang. Orang ya. Terus kalau untuk public speaking Gina kalau di OSIS itu biasanya itu Regina itu ikut OSIS iya, juga ikut sebagai organisasi di sekolah. Ketua Humas Kak sekarang. Iya. Terus Jadi Regina juga sering ngobrol sama banyak orang, kayak jadi master of ceremony gitu-gitu Kak. iya. Kalau si Tata gimana Tak untuk menumbuhkan itu Tak untuk public speakingnya? Kalau Tata sama kayak Hani tadi, bicara depan cermin. Awal-awalnya ya? Iya, Kalau awalnya sekarang gitu. masih Kalau sekarang Tata langsung. suka ngomong sama orang-orang, kayak ajak ngomong gitu. Lebih suka senyum, suka ngajak orang ngomong duluan gitu. Kadang suka malu-malu. Iya benar Tak, kuncinya kata orang tuh kan untuk menimbulkan rasa percaya diri itu kita harus awal dulu ya. Ngobrol tuh harus kita yang memulai kan katanya ya. Benar gak gitu sih? Benar. Biar nggak deg-degan gitu rasanya. Karena ketika
kita bertanya dulu tuh rasanya kan percaya diri kita tuh agak gimana agak Iya, gitu ya. benar. Oke, the nextnya kira-kira sih ya ada sih Kak program atau inovasi yang kalian ingin wujudkan itu dengan kalian menjadi salah satu duta gadis wisata musik ini. Dari Regina juga dulu ya. Kalau Regina sendiri ingin membuat program edukasi budaya itu melalui sosial media. Jadi Regina pengennya anak-anak di Sumatera Selatan khususnya Palembang ini itu lebih mengenal destinasi wisata. Karena kami menyandang wisata Musi, jadi Regina ingin mengembangkan beberapa wisata yang ada di daerah Sungai Musi dulu Kak. Kayak kata Gina tadi ada Pulau Kemarau, Baba Buncit, Kampung Kapitan. Baba Buncit? Iya. Oh, iya. Iya. Kampung Kapitan, kayak museum-museum. Terus di sana kan ada Monpera. Di Monpera tuh kan banyak yang nggak tahu Kak kalau ternyata ada museum di dalamnya kan Kak. Untuk usia kalian ya. Iya bener. Iya bener. Iya di era modern sekarang ini kan banyak yang lihatnya kafe-kafe bagus gitu-gitu kan Kak. Sedangkan mereka juga suka lupa kalau misalnya di Palembang sendiri tuh ada budaya wisata yang bagus-bagus juga Kak. Tuh. Kalau si itu Hani sama Tata gimana? Siapa dulu? Ani boleh? Itu Tata juga boleh Tata. Kalau Tata juga maunya lewat media sosial juga biar anak-anak generasi muda bisa lihat dari sana. Jadi kayak terinspirasi kayak gitu. Kalau Tata itu Hani. Kalau Hani sama kayak Gina, edukasi budaya, memperkenalkan ke orang-orang kalau wisata yang ada di Sungai Musi itu bukan yang itu aja. Banyak ada kan kalau sekarang nih yang baru tuh apa pempek tumpah itu loh. Oh iya. Nah itu termasuk wisata juga kan. Wisata kuliner ya. Iya. Terus rumah Baba Buncit kan orang taunya cuman Pulau Kemarau, Kampung Kapitan, BKB. Aku juga, kalau aku juga kayak belum update. Baba Buncit itu apa? Tempat wisata juga. Iya dia tuh apa ya peninggalan gitu Bener. Bersejarah juga kayak kalau di Pulau Kemarau itu ada pagoda kan. Iya. Nah, kayak sama kayak Kalau Baba Baba Buncit Buncit juga. Dia ada apa ya wisata kemarin tuh. Pokoknya dia tuh tempat peninggalan bersejarah Kak. Nah, itu tuh lokasinya di mana? di arah Pulau Kemarau. Dekat Pulau Kemarau. Udah Pulau Kemarau ya? Oh Iya, iya. Kayak kalau nggak salah ya ada Di seberang Ulu. Di seberang Ulu ya. di Sungai Musi itu ada 76 titik wisata. Ya, benar. Yang kita tahu kan cuman itu aja kan. Tiga kayaknya. Aku juga baru 3, 4 gitu yang dengan tahu susi cuma aku itu. sayang ini aku juga belum tahu ternyata seperti itu ya. Banyak. Terus dari ini ya, kira-kira sih ya, setelah kalian menjadi duta ini, ada sih peran-peran pemerintah atau masyarakat yang mendukung dari kegiatan kalian ini? Dari Regina aja dulu. Kalau dari pemerintah khususnya itu di bidang pariwisata dan kebudayaan, kemarin tuh kita juga sempat audiensi Kak sama yang dari kota maupun provinsi. Itu kita dapat dukungan kayak duti-duti gitu-gitu Kak, jadi juri. Kita juga udah pernah duti ke launching Charming Event Palembang. Ya, benar. Terus Itu kapan itu? baru kok Kak. baru ya? Baru Oh, iya. banget. Oktober ya? Iya. Oktober gitu. Oh iya. Kalau kalian ada program-program seperti itu, bolehlah datang ke RRI untuk promo-promo. Kita terima loh. Kalau ketika ada event seperti itu kan, mungkin yang lain belum tahu gimana, bolehlah mau datang ke sini, mau promosiin itu boleh, silakan. Terus kalau tuh si Tata gimana Tata? Lanjut. Menurut Tata ada kasih dukungan dari pemerintah atau masyarakat? Ada, karena kami dikasih dukungan oleh Dinas Pariwisata juga. Terus kami diundang duti di Anugerah Pesona Pesona desa itu ya? Iya, Anugerah Pesona desa itu. Terus juga pas kami audiensi ke dinas kota, kami disuruh keliling pakai kapal itu loh Kak.
Iya. biar tahu. Yang kapal pesiar itu? Oh bukan. Ampera itu Kapal apa itu Apa ya? Regina? Ketek wisata itu Oh, kalau nggak ketek. salah. Iya. Oh, ketek. Jadi maksud pemerintah itu untuk sekalian biar kita nih juga lihat nih beberapa titik wisata yang dialirin sama Sungai Musi itu tadi Kak. Kayak kata Gina tadi kita bisa kan mengunjungi Pulau Kemarau itu lewat jalur air lah Air ya, ya, gitu. Iya. Karena kan Palembang ini dikelilingin air kan sebenarnya. Benar. Jadi di pengalaman kalian itu gimana? Objek wisatanya recommended kah atau gimana? Recommended banget. atau perlu itu Tata apa perlu mungkin dieksplor lagi dari pemerintahnya untuk iya itu? untuk diperbaikin juga dan destinasi yang belum maksimal gitu, belum untuk dikunjungi. Oke, dari pembicaraan kalian tadi kan kalian lebih fokus ke itu ya promonya untuk itunya, wisatanya melalui medsos ya. Iya, Nah, kira-kira Rasid boleh tahu target kalian itu segmennya siapa sih? Anak muda kah atau seperti apa? Boleh dari Regina. Kalau Regina sendiri pengennya tuh yang anak-anak Kak. Jadi yang masih sekolah dasar, pokoknya seluruh anak muda kayak yang SMA, SMP. Karena kan kita sekarang ini taunya wisata-wisata yang bagus tuh adanya di luar Palembang, pokoknya di luar bener, Sumatera, Tata, entah itu bener di juga. ada di Jakarta Kak atau ada di Lombok, Bali kah? bener. Jogja kah? Iya. Betul. Sedangkan di Sumatera Selatan sendiri kan juga punya tempat wisata-wisata yang bagus gitu Kak. Jadi inovasi harapan Regina seperti itu ya? Iya, jadi Gina targetnya menargetkan anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan untuk mengetahui destinasi wisata apa aja yang ada di Palembang ini, Kak. Mungkin bisa menambahkan si itu Hani atau Kalau dari Hania kan anak-anak muda sekarang taunya mall. kata Regina kafe, kopi nongkrong. Iya gitu kan. Hani berharapnya mereka tuh lebih mengenal lagi nih apa aja wisata-wisata yang ada di Kota Palembang ini. Jangan cuman ke mall-mall aja, harus didatengin juga dong wisata-wisata alam yang ada di Kota Palembang ini. Gitu. Tata mau nambahin? Kalau Tata sama jawabannya kayak Regina sama Hani, karena sekarang generasi muda lebih kurang untuk di daerahnya sendiri, lebih keluar gitu. Apalagi Gen Z ya sekarang. Jadi nggak kayak katanya tuh bosen Palembang ini aja. Padahal banyak destinasinya, mereka aja yang mungkin kurang explore gitu. Ampera lagi. Sebenarnya banyak ya di Palembang ini ya. Untuk kedepannya Regina kira-kira ada nggak mau eksplor lagi keluar Palembang, misal ke OI kah, ke Banyuasin kah? Ada, Kak, pasti. Mungkin bisa diceritakan dulu. Kalau dari Regina sendiri, kalau untuk keluar Palembang itu kayaknya Regina mau menjelajah yang di dalam dulu Kak, karena kan kayak Fokusnya ya untuk sementara ini ya. Iya, karena kan juga di Palembang sendiri tuh masih banyak destinasi wisata yang belum sempat kita kunjungin kan Kak. Jadi kalau untuk keluar itu nanti dulu Gina bakal selesaiin yang di bagian di dalam Palembang dulu. Kami cari tahu, kami jelajahi, baru nanti kalau misalnya emang ada waktu libur yang panjang kayak saat ini nih Kak, baru coba-coba nanti ke Oki gitu-gitu Kak. Kalau itu Tata gimana Tata? Kalau Tata sama kayak Regina juga, mending explore dulu yang ada di daerah sini. Kalau emang ngerasa udah cukup, udah tahu nih semua apa aja yang ada di Palembang, baru keluar gitu, cari tahu yang di luar juga. Si Hani bisa nambahin? Sama juga sama kayak Tata sama kayak Regina. Mau lebih mendalami dulu yang ada di Kota Palembang ini. Kalau udah tahu banget nih, baru keluar. Hani paling kalau mau keluar nggak jauh-jauh dari Palembang. Kalau nggak ke Lampung, ke Jambi. Soalnya itu banyak juga loh wisata-wisatanya. Iya benar. Untuk kalau Pagar Alam gimana iya. Regina? Ada juga gunung apa? Kan Bukit Teh ya kalau nggak salah. Iya, Bukit Teh. Gunung di Dempo. daerah sana tuh banyak loh Regina. Iya, benar. Pagar Alam Lahat itu bagus-bagus loh itu. Tapi memang Gunung Jempol gitu iya, kan, Kak. memang Ada Gunung Dempo. tempat objek wisata itu Regina ya, karena kakak juga pernah pernah ke sana. Memang titik-titik lokasi itu memang agak susah dijangkau. Iya, benar, karena Kak. akibat akomodasi ke sana itu susah dijangkau. Jalannya Kak, entah Kecuali hujan, yang hobi hujan. trekking ya. Iya. Jadi untuk sementara ini fokus kalian di itu ya, di Palembang Iya, ya. benar Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti di untuk Pro 4 kira-kira sudah
tempat-tempat apa saja sih yang wajib dikunjungi di Kota Palembang? Bisa nggak dijelasin Regina? Di tanda-tanda aja yang Regina tahu. Kalau dari Regina, itu kan kalau misalnya di Pulau Kemarau itu kan biasanya dipakai untuk orang-orang Imlek kan Kak. Tapi Pulau Kemarau itu tuh walaupun nggak ada hari-hari besar, itu tuh sebenarnya destinasi wisata yang wajib untuk dikunjungi kalau ke Palembang Kak. Satu. Terus kalau misalnya mau lihat masjid-masjid itu ada Masjid Cengho, terus juga museum di Palembang itu tuh ada Kan ada tiga Kak. ya. Yang Ada Sultan Mahmud Badarudin, terus ada Bala juga Putra Bala Putra Dewa, Dewa. sama yang di Gandus Taman Kerajaan Purbakala itu Kak. Oh iya, Iya. tiket. Nah, kalau saran dari Gina mending yang ke Gandus Kak, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya itu, karena di sana tuh masih banyak sejarah-sejarah yang belum orang tahu Kak. Benar. Kalau si Tata bisa nambahin Tata yang objek wisata yang wajib dikunjungi di Palembang. Kalau Tata sebenarnya banyak ya Kak, tapi yang paling penting aja ya. Ya, yang selain disebutin Regina tadi ya. Kayak Benteng Kota Besar kan di situ bisa lihat Sungai Musi dengan jelas kayak gitu. Sekarang lagi dibangun ya. Iya, lagi perbaikan lagi biar dibagusin lagi, biar banyak kunjungan ke sana. Terus kayak Punti Kayu kalau udah diperbaiki lagi, mending ke sana gitu. Untuk yang itu ya, apa istirahat tenang-tenangan Iya. ya, wisata. Terus Apalagi yang kira-kira apalagi Al-Quran besar? Iya boleh Pak. Kalau yang di Gandus. Di Gandus Oh, Al-Quran besar. iya. Besar. Iya, kalau ke Gandus ke sana. Karena Tata dulu SD kunjungannya ke sana. Ke Al-Quran besar itu. Terus itu si Hani Kalau dari ada Hani nambahin itu nggak? Kampung Kapitan. Kampung Kapitan. Biar lebih enak gitu ngelihat Sungai Musinya. Oh gitu ya. Iya. Oh iya, Regina, kakak jadi penasaran ketika kalian yang diajak berlayar itu ya. Kan katanya ada beberapa titik yang bagus ya. Bisa ada apa lagi itu? Yang selain sebelum nyampe ke Pulau Kemarau ya? Atau gimana? Kalau kita naik perahunya tuh belum Kak. Oh, belum. Baru rencananya aja. Iya. Oh, tapi katanya ada beberapa titik ya Iya, yang bagus ya untuk dikunjungi nih gitu ya. Oh. Jadi selain itu apalagi? Apa ya? Habis ya Palembang ya. Banyak Sebenarnya Banyak sih. banyak ya. Cuman Tapi nggak belum tren semua nge-explore aja. gitu. Iya. Iya. paling Bukit Siguntang sih Kak. Bukit Siguntang Iya. ya. Bukit Siguntang. Yang memang si Palembang ini kebanyakan wisata kuliner ya. Iya. untuk kotanya sendiri ya Regina ya, kita wisata kuliner ya yang lebih dominannya. Itu yang itu di Jakabaring masuk gak untuk spotnya? Yang di itu ya di gedung-gedung Ada yang Jakabaring. kumpulan rumah-rumah adat itu ya Kak? Itu di apa di Kerasda ya, di Kerasda. Oh ada yang ini ya yang Bali kayak Bali gitu bukan? Yang itu kayak kata orang kan Palembang tuh terkenal wisata sport kayak gitu kan masuk itu masuk Sport Center. sport center kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya jadi unggulan juga sih dari kita kan. Di dalam setahu Gina ya Kak ya, di dalam JSCC itu tuh ada 7 rumah agama ya apa? Adat. Bukan. Ada masjid. Masjid. Oh, yang itu ya. Ada 7 kan Kak. Nah, Regina pernah tuh lewat sana ngiseng-ngiseng. Bermuter di sana. Lewat aja ya. Enggak mampir. Nggak mampir gitu. Kan 7-7 mau dimasukin. Oke, ini udah 51 menit ya lepas dari jam 9 kita. Nah, kakak penasaran sih selain ini ada sih talent-talent yang kalian miliki selain ini yang bisa dieksplor lagi yang perlu Pro 4 tahu? Gina nih Kak, ada nih. Apa tuh? Artis. Gina all in loh Kak. Gina bisa nyanyi, Gina bisa nari. Hani juga bisa loh sama Tata. Enggak bisa. Kalau di sini mungkin nyanyi Kak, bisa. Bisa dicoba Gina? Coba tes suara. Oh, Gina. Bisa nyanyi nih itu, Gina. Bisa Kak. Oh, boleh mungkin. Aduh kan Mau nyanyi apa? Dengar suara dikit. Ya. Lagu apa ya? Tapi nggak pakai musik nggak apa-apa atau gimana?
Nggak mau musik Coba ya? sedikit aja kalau nggak Oke. kayak Kak. Satu lagu juga apa-apa. Kita dengerin nih. Oke. Baik dulu kita dengarkan ya suara Regina, juara 1 Gadis Wisata Musik. Refnya aja boleh Kak? Boleh. Bujang gadisnya oi belaga nian, adat budayanya tetap dijago, hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya merata di mana-mana. Udah Kak. Wih, keren. Mungkin kalau ada ajang itu boleh juga ya Regina mau ikutan ya. Iya bagus Regina suaranya apa namanya bersih. Iya. Enak banget didengar. Iya. Enak didengar, Ada lembut bisa suara. aja. Bersih kerennya. Kalau itu sih dari suara itu ya suara Suara perut, perut. Iya, Mm-mm, dia suara perut. diafragma, Kak. Diafragma ya makanya bersih suaranya. Kalau Cik Rasen ini suara tenggorokan. Kita juga nih, Pak. Kita juga nih, Pak. Tegar, iya makanya nggak bisa terlalu kenceng kan. Kalau itu Cik Rasen yakin kalau suara si Regina bisa tinggi karena suara diafragma dari Ya perut. cuman ini kayaknya lagi bindeng aja ya Kak. Mungkin perlu dilatih lagi. Oh, RRI ada lomba bintang radio namanya. Nah, Gina ikut. Gitu. Gina ikut. Ikut lah. Kita itu Regina dari lokal sampai nasional loh. Boleh lah kapan-kapan ikut ya. Oke, siap, Kak. Tahun depan kalau nggak salah bulan September sih. Iya. Boleh lah ikut. Oke, siap. Prepare. Ikut ya. Prepare. Kalau yang bisa ngaji boleh juga ikut. Aduh. Kamu si Andi. Yang katanya dari Mandua siapa? Regina ya? Regina. Oh, Regina. Oh, Gina bisa ngaji nggak, Gin? Bisa dong. Bisa dong. Tadi juga Kak dari SMA 6 Andi. Oh iya kan SMA 6. SMA 6 ini banyak itu ya, banyak apa kegiatan seni ya? Kegiatan Islam. Islam Iya, iya. karena sekolah imtak. Tapi Kak. Karena sekolah imtak. Untak. Oh iya. Kita minggu aja sekolah. Iya. Majelis taklim. Iya. Kalau pagi-pagi ngaji bukan kalian itu ya? Iya, pagi ngaji, sore ngaji. Oh. Pokoknya ngaji. Oh, jadi pas datang sama pulang ya? Iya. Oh, gitu. Kalau Tata Kalau Tata tadarus pagi-pagi. Tata sekolah di mana Tata? Oh, IGM ya? IGM, ya. IGM. Oh iya, boleh lah. IGM yang di KM 9 itu ya? Iya. Oh iya. Baik, dulur adik-adik itu kan habis bukan habis sih di penghujung acara mungkin ada harapan kalian untuk kedepannya mungkin ada apa yang kalian mau mungkin bisa diceritakan 1 menit aja dari Regina dan begitu sama Tata. Kalau Regina sendiri harapannya untuk anak muda di Palembang khususnya perempuan itu jangan takut untuk mencoba Kak. Jadi walaupun kalian itu pernah mengalami kegagalan, tapi jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan kalian untuk berkembang ke depannya. Terus jangan takut untuk mencoba dan jangan malu untuk mempromosikan budaya sendiri. Terima kasih. Baik, kalau Tata Kalau Tata Harapannya apa? harapannya semakin dikenal lebih luas lagi. Terus anak-anak muda bisa lebih mempromosikan daerah sekitarnya gitu. kalau Kalau Hani untuk Hani, harapannya ke depannya yang pasti menjadi lebih baik, lebih berguna untuk orang-orang, terus lebih banyak lagi relasinya, pengalamannya. Oke, itu deh harapannya ke depan ya. Iya benar Kak. Baik dulu Sobat Budayo, Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tanpa terasa di acara kita obrolan UMKM, obrolan komunitas di Bujang Gadis Wisata Musik. Ada Regina, ada Tata, ada Hani. Kami mengucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.